Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar radio suara Al-Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji kitab Syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jadi kitab Syama'ilun Nabi ini membahas tentang karakteristik Rasulullah. Fisiknya Nabi, bentuk tubuhnya Nabi, bagaimana Nabi berpakaian, bagaimana Rasulullah SAW kesehariannya, bagaimana Rasulullah SAW menata rambutnya, bagaimana Rasulullah SAW dalam kesehariannya, dalam makannya beliau, bagaimana sepatunya Rasulullah. Dan pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-13, insyaallah kita akan membahas bab ma ja'a fi na'li Rasulillah SAW. Bab tentang sandal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita akan membahas tentang sandalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bahasa Arab, sandal itu adalah an-na'lu, wa huwa ma wuqiyat bihil qadamu minal ard. Sandal adalah sebuah alat yang digunakan untuk melindungi telapak kaki dari tanah ketika berjalan, atau dengan bahasa kita bahwa sandal adalah sesuatu yang digunakan sebagai alas kaki ketika berjalan. Lah, pengarang kitab ini Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah membuat bab tentang sandal Rasulullah SAW untuk menjelaskan dua hal. Yang pertama, untuk menjelaskan bagaimana sifat atau ciri atau bentuk sandalnya Rasulullah SAW. Itu tujuan yang pertama, supaya kita tahu bagaimana bentuk atau sifat dari sandal Rasulullah SAW. Yang kedua, tujuannya wahad yuhu sallallahu alaihi wasallam fi lubsihi. Yang kedua ini yang lebih penting, yaitu untuk mengetahui bagaimana petunjuk Nabi, adab-adab Nabi dalam memakai sandal atau alas kaki. Jadi tujuannya dua itu. Yang pertama untuk mengetahui bagaimana sih sandalnya Nabi. Dan yang kedua tujuannya untuk mengetahui bagaimana tata cara, adab dan etika Nabi ketika bersandal, ketika memakai alas kaki. Bagaimana beliau dalam memakainya, nanti kita akan bahas. Sebagaimana yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu, ikhwatal iman, bahwa al-aslu fi kulli dzalika al-ibaha. Hukum asal semua itu boleh. Pakaian, sandal, penutup kepala, itu boleh. Nggak harus warna ini, nggak harus warna itu, nggak harus model ini, nggak harus model itu, sah-sah saja. Mau sandal model begini boleh, mau sandal model begitu boleh. Hukum asal pakaian itu boleh-boleh saja. Asalkan tidak yang diharamkan. Misalnya barangnya atau bahannya misalnya dari hal yang haram misalnya. Atau dari hal yang najis misalnya. Itu beda lagi. Tapi pada dasarnya hukum asal pakaian itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Asalkan tidak yang terlarang. Tayyib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja kita mulai hadis yang pertama. Qala al-muallif al-imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abu Dawud At-Tayalisi qala haddatsana Hammam
an Qatadah, dari seorang tabi'in yang mulia, Al-Imam Qatadah. Qala, beliau berkata, qultu li Anas bin Malik, aku berkata kepada Anas bin Malik. Jadi seorang tabi'in yang bernama Qatadah ini bertanya kepada Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik adalah khadimir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik adalah pelayannya Rasul. Jadi Rasulullah ketika diangkat jadi Rasul, itu ketika beliau hijrah ke Madinah, ada bocah kecil, yang bocah kecil ini selalu meladeni Nabi, melayani Nabi, membantu Nabi, ngawulo kepada Nabi, namanya Anas bin Malik. Sehingga Anas bin Malik ini dijuluki khadimur Rasul sallallahu alaihi wasallam, bocah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang dulu sudah saya sampaikan, ini orang, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini termasuk orang yang paling paham Rasulullah. Karena beliau itu selalu menyertai Nabi dalam safar maupun dalam keadaan menetap atau mukim. Menyertai Nabi. Jadi Anas bin Malik ini tahu bagaimana wudunya Nabi, bagaimana kesehariannya Nabi, bagaimana bajunya Nabi, bagaimana rambutnya Nabi, bagaimana bentuk fisiknya Nabi. Tahu betul Anas bin Malik ini. Karena kesehariannya selalu bersama Nabi. Ini ya, jangan lupa, namanya Anas bin Malik. Beliau adalah pelayan Rasulullah, bocah kecil yang selalu menyertai Nabi. Maka seorang tabi'in namanya Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi. Kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Anas bin Malik, sahabat Rasulullah, bagaimana dahulu bentuk atau sifat sandal Rasulullah? Bagaimana sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu? Maka dijawab oleh Anas bin Malik, karena, qala lahuma qibalani. Kata Anas bin Malik, dahulu kedua sandalnya Rasulullah itu memiliki dua tali qibal. Ya, dua tali. Maksudnya qibal di sini adalah az-zimam, ya, alladhi yaqudu fihi syikh alladhi yakunu baina usbu'ir rijl. Jadi tali qibal ini maksudnya adalah tali yang didesain untuk sandal, yang mana nanti akan diapit oleh kedua jari kaki, ya, sehingga nyaman. Ya, di sini terangkan wa huwa yusaidu ala rohatil insani fil masyi, yang mana tali qibal ini tali yang didesain khusus untuk untuk sandal dan diapit oleh jari jemari, sehingga membantu orang itu nyaman dalam berjalan. Wathabatil hidha fil qadam, dan untuk menguatkan agar alas kaki itu tidak goyah, artinya tetap di sandal, atau agar sandal itu atau kaki kita tidak lepas dari sandal. Jadi perlu qibal. Qibal itu tali sandal, gampangannya begitu ya, tali sandal. Jadi Rasulullah SAW itu sandalnya ada dua talinya. Ya. Kemudian hadis yang serupa juga, haddatsana Abu Quraib Muhammad ibnu al-Ala qal haddatsana Waqi' an Sufyan an Khalid al-Hadza an Abdullah bin al-Haris an Ibni Abbasin radhiyallahu an, dari Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah. Qala, Abdullah bin Abbas berkata, kana li na'li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qibalani mathniyun syirakuhuma. Kata Abdullah bin Abbas, dahulu sandalnya Rasulullah itu memiliki dua tali qibal yang bercabang dua. Ya, jadi ada dua tali dan bercabang dua. Itu bentuk sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis semisal banyak di sini diulang-ulang ya. Jadi tidak apa-apa kita baca. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Ahmad ibn Mani' qala, dari Ahmad bin Mani' qal, beliau berkata, haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddatsana Isa ibnu Tahman qala akhraja ilaina Anas ibn Malik na'laini jardawaini lahuma qibalani. Anas bin Malik pernah mengeluarkan sepasang sandal, ya. Jadi Anas bin Malik pernah mengeluarkan
dua sandal yang tidak berbulu. Ya. Jadi dahulu Anas bin Malik, pelayan Rasulullah SAW, pernah mengeluarkan dua sandal yang polos, tidak berbulu, yang memiliki dua ikat tali atau memiliki dua tali. Qal fahaddatsani Tsabit ba'd an Anas annahuma kanata na'lai Rasulillah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik mengabarkan bahwa itulah sandalnya Rasulullah. Inilah sandalnya. Jadi sandalnya Rasulullah itu tidak ada bulunya, polos, dan ada dua tali sandalnya, atau ada dua talinya. Itu tentang bentuk sandal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang hadis berikutnya kita baca dulu, nanti akan kita pelajari bagaimana Rasulullah dalam memakai sandal. Ini masih menerangkan tentang bentuk sandalnya Rasul. Haddatsana Ishaq ibn Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'an qala haddatsana Malikun qala haddatsana Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqbiri atau al-Maqbari. Mohon maaf, haddatsana Sa'id bin Abi Sa'id bil Maqbari an Ubaid ibn Juraij annahu qala li ibni Umar. Ada seorang yang bernama Ubaid bin Juraij. Dia berkata kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah seorang sahabat Nabi yang mulia, putra Al-Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Ubaid bin Juraij berkata kepada Abdullah bin Umar, "Ra'aituka talbasun ni'al as-sibtiyah." Wahai Abdullah bin Umar, aku melihatmu memakai sendal sibtiyah. Apa sibtiyah itu? Nanti saya jelaskan. Jadi ada seorang tabi'in ini melihat Abdullah bin Umar memakai sandal sibtiyah. Kemudian dijawab sama Abdullah bin Umar, "Inni ra'aitu Rasulullah yalbasun ni'al allati laysa fiha sya'run." Sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah memakai sendal laisa fiha sya'run, yang mana sandalnya Nabi itu tidak ada bulunya. Karena orang dulu kan kadang sandalnya ada bulunya, tapi sandalnya Nabi tidak ada bulunya, polos. Ya. Yatawadhdha'u fiha, Nabi berwudu tetap pakai sandal. Maksudnya tidak dilepas sandalnya. Wa ana uhibbu an albasaha, maka aku ingin memakai sandal seperti sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sandalnya Rasulullah itu sandal yang tidak berbulu, polos, dan sandalnya Rasulullah dipakai ketika wudu, tidak dilepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Umar ini ingin mencontoh Rasulullah bahkan dalam hal sandal. Lah tadi dikatakan bahwa Abdullah bin Umar ini sandalnya itu sandal sibtiyah. Apa sih sibtiyah itu? Sibtiyah itu artinya sandal yang terbuat dari kulit sapi. Ya, wa huwa jildul baqar al-madbugh. Al-madbugh. Jadi kulitnya sapi itu dijilid, disamak kata orang Indonesia. Disamak, dibersihkan bulunya, terus dikeringkan. Nah, nanti itu kulitnya sapi yang sudah dikeringkan, yang sudah disamak, dihilangkan dagingnya, dihilangkan bulu-bulunya, nanti jadi benda. Itu namanya sibtiyah. Artinya sandalnya Abdullah bin Umar tadi itu terbuat dari kulit sapi yang sudah disamak, dihilangkan bulunya dan dikeringkan, dihilangkan dagingnya, benar-benar itu adalah kulit dari sapi. Setelah itu ketika ditanya, wahai Abdullah bin Umar, aku melihat dirimu memakai sandal sibtiyah. Kata Abdullah bin Umar, dulu aku melihat Rasulullah memakai sandal yang nggak ada bulunya. Maksudnya seperti yang aku pakai ini, begitu loh. Dulu Rasulullah juga pakai seperti ini, yaitu sibtiyah, terbuat dari kulit kulit sapi yang sudah disamak, dihilangkan bulu-bulunya dan dihilangkan daging-dagingnya sehingga itu murni kulit. Nah, sudah disamak baru dipakai
sandal tanpa ada bulu. Makanya ketika ada seorang tabi'in ini melihat Abdullah bin Umar memakai sandal sibtiyah, sandal yang terbuat dari kulitnya sapi tadi. Ketika ditanya seperti itu, maka Abdullah bin Umar menjawab, kenapa aku kok pakai sandal seperti ini? Karena dulu Rasulullah juga sandalnya seperti ini. Nggak ada bulunya, ya, dan terbuat dari apa tadi? Terbuat dari kulit sapi, kemudian tidak berbulu. Dan Rasulullah memakainya meskipun dalam kondisi berwudu. Ini khotal iman juga menunjukkan tentang bagaimana itibaknya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu dalam gerak-geriknya, dalam penampilannya berusaha supaya sama dengan Rasulullah SAW. Sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, tidak pernah saya melihat seorang laki-laki yang paling berusaha untuk mencocoki Rasulullah dalam gerak-geriknya melebihi Abdullah bin Umar. Sampai dalam bersandal pun Abdullah bin Umar itu ingin seperti sandalnya Rasulullah. Itu sandal sibtiyah terbuat dari kulit sapi yang sudah dihilangkan bulunya, dihilangkan dagingnya, benar-benar kulit dipakai, ya, dan dipakai untuk berwudu. Maka Abdullah bin Umar ini meniru Rasulullah SAW. Meskipun dalam hal yang sekedar sandal, saking cintanya sama Nabi, sehingga berusaha menyerupai Nabi dalam hal-hal yang seperti tadi. Ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Nah, Abdullah bin Umar ingin seperti Nabi. Maka berusaha untuk mencontoh Nabi meskipun dengan memakai sandal yang sama dengan sandalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ikhwatal iman, selanjutnya hadis berikutnya, haddatsana Ishaq ibn Mansur qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Abi Dhi'b an Salih maula at-Tau'amah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah qal kana lina'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalani. Dahulu sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki 2 tali. Ini sudah tadi ya, sudah dijelaskan tadi, mirip hadisnya. Ini semua yang kita pelajari ini riwayat Imam Tirmidzi, karena memang ini kitabnya Imam Tirmidzi, ya. Kemudian ikhwatal iman, haddatsana Ahmad bin Mani, haddatsana Abu Ahmad qal haddatsana Sufyan Anis-Sudi qal haddatsani man sami'a Amr ibn Haris yaqulu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laini makhsufataini. Nah, ini penting nih. Ini sudah bukan tentang sandal lagi, tapi sudah tentang bagaimana Rasulullah ketika memakai sandal. Perhatikan, dari Amr bin Khuraith, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, sedang salat, fi na'laini makhsufataini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh sahabat sedang salat dalam keadaan memakai alas kaki. Yang alas kakinya itu makhsufataini, berjahit. Makanya dalam riwayat kan Aisyah pernah ditanya, maka Nabi yasna'u fi baitihi, wahai ibunda Aisyah, apa sih yang dilakukan Rasulullah kalau di rumah? Dijawab, kama yasna'u ahadukum yakhsifu na'lahu, seperti yang dilakukan oleh salah seorang di antara kalian kalau di rumah, yaitu menjahit sandalnya dan menjahit atau merapikan pakaiannya, menjahit pakaiannya. Ya, Rasulullah itu begitu, menjahit pakaian sendiri, menjahit sandalnya sendiri. Lah, itu menunjukkan bahwa sandalnya Nabi itu berjahit. Jadi ada sesuatu yang diikatkan begitu, ya, ditautkan. Lah, di sini ada hukum bahwa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laini. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sambil memakai sandal atau salat dengan 2 sandalnya. Ini dalil bahwa boleh seseorang
sholat memakai sandal. Tidak apa-apa. Ya cuman kan masalahnya sekarang ini masjid-masjid kita ini sudah didesain pakai apa? Pakai sajadah. Jadi ya nggak mungkin kita masuk masjid terus bawa sandal, apalagi sandalnya kotor. Ya nggak mungkin ya. Tapi hukum asalnya itu boleh. Misalnya kita sedang ada di gurun, kita sedang ada di sawah, bisa nggak apa-apa. Kita ada di sawah, kita pas ada di kondisi perjalanan, ya kita tanpa melepas apa-apa. Kita sholat pakai sepatu nggak apa-apa. Rasulullah pernah. Dan Rasul juga pernah sholat sambil memakai sandal, nggak ada masalah. Ya, dan itu diperbolehkan ya, wallahu a'lam. Nah, ini juga diterangkan sama Syekh Abdul Razak selaku pensyarah ya, yang dimaksud Rasulullah di sini salat pakai sandal tadi, wa fil hadisi salatuhu sallallahu alaihi wasallam bin na'lain. Hadis ini menunjukkan bahwa dulu Rasulullah salat sambil memakai sandal. Wa qad sahha dzalika anhu, dan itu telah sah hadis yang sahih datang dari Nabi bahwa Nabi pernah salat memakai sandal. Baik itu hadis qauliyah, statementnya Nabi, ucapannya Nabi, atau perbuatannya Nabi. Jadi gak ada masalah. Fala iskala fi jawazihi, tidak ada masalah tentang pembolehan solat pakai sandal. Perhatikan, ingdama takunu ardul masajid turaba, jika masjid itu lantainya berupa tanah. Atau misalnya seorang ketika solat di padang pasir, misalnya di Arab Saudi. Misalnya kalau di tengah perjalanan dari Mekah ke Madinah misalnya ya, terus dia singgah dulu di pertengahan jalan, sholat di Sohra, di padang pasir. Apakah boleh pakai sandal? Boleh, nggak ada masalah. Dan Rasulullah melakukan itu. Walakin, perhatikan, akan tetapi ba'da'an furishatil masajid, ketika masjid-masjid sudah dikasih karpet, ya, dan karpetnya itu mahal, kebanyakan mahal. Ya, iyambahi liman dakhalal masjid. Kalau keadaan masjid kita sudah seperti itu, masjid zaman sekarang sudah diberi karpet, ya, maka ya an yakhla'na 'alaihi riayatan linadhafatil furus. Maka hendaklah jamaah itu melepas sandalnya sebagai penjagaan terhadap kebersihan karpet, bukan kesucian, karena insya Allah sandal itu tadi debu gak ada masalah, cuman biar gak kotor gitu. Waman an li ta'adzil musallin, ya juga termasuk agar tidak menyakiti orang yang sholat. Gak bisa kita bayangkan ya, kita sholat ada karpet terus datang orang bawa sandal masuk ya di atas karpet, itu menyakiti orang yang sholat ya, karena bisa jadi karpetnya itu tertimpa apa yang ada di bawah alas kaki. Kan bisa jadi dia dari tempat yang kotor dan seterusnya. Maka ini tidak selayaknya, meskipun itu suci misalnya. Tapi kan kotor gitu loh. Ada debu yang kena air, terus nanti nempel, kan kotor nanti. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu yang difatwakan juga oleh Lajnah Daimah. Jadi jangan dipahami hadis ini tekstual tanpa melihat kondisi. Begitu maksudnya. Ya harus lihat kondisi. Karena ada golongan yang seperti itu. Ya sholatnya itu harus dibuangi semua lantainya, nggak boleh pakai lantai. Karena seperti ini, mengamalkan hadis ini, Rasul sholatnya itu di pasir pakai sandal. Nah, tidak sejumut itu Islam itu ya. Jadi hukumnya tadi sudah dijelaskan. Memang hukum asalnya boleh sholat memakai sandal. Ya kalau orang lagi di perjalanan atau di padang pasir atau di tanah yang memang kebetulan misalnya masjidnya itu lantainya belum berupa lantai yang sudah dikasih karpet, ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau masjidnya sudah seperti masjid yang kebanyakan ada ini, maka hendaklah dilepas karena beberapa pertimbangan yang tadi sudah kita jelaskan. Taib. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya. Nah, ini hadis berikutnya ini berkenaan tentang adab dan etika dalam bersandal. Perhatikan. Haddatsana Ishaq ibn Musa al-Ansari qal haddatsana Ma'nun qal haddatsana Malik an Abi Zinad anil A'raj
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari seorang tabi'in namanya Al-A'raj, dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah. Perhatikan ucapannya Abu Hurairah dan mari kita praktekkan. Jangan bermudah-mudahan untuk menyelisih perintah Rasulullah dalam masalah sandal. Perhatikan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahida. Janganlah seseorang di antara kalian berjalan dengan satu sandal. Liyun'ilahuma jami'an, hendaklah dia memakai sandal semuanya, dua-duanya. Au liyukhfihima jami'an, atau dia lepas dua-duanya. Kalau pakai sandal, pakai dua-duanya. Kalau lepas, lepas dua-duanya. Jangan dipakai satu, ditinggal satu. Jangan sampai seperti itu. Lah bagaimana kalau orang habis keluar dari masjid, sandalnya terpisah? Biasa terjadi apa enggak ini, Mas Khairuddin? Biasanya orang keluar dari masjid, tadi kan ada keterangan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah dari Abu Hurairah tadi, la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidah. Janganlah seseorang di antara kalian memakai sandal ya satu. Memakai satu sandal. Jangan. Hendaklah pakai dua-duanya atau ditinggalkan dua-duanya. Adapun satu dipakai, satu dilepas, maka ini dilarang sama Rasulullah SAW. Lah, sekarang pertanyaannya, ini sering kita alami. Kalau kita di masjid, kita keluar dari masjid kan kadang-kadang sandal kita terpaut jauh karena mungkin ya namanya di depan masjid ada anak kecil atau pas berubah posisinya. Yang satu di sini, yang satu di sana. Sandalnya berubah tempat. Apakah boleh kita pakai dulu yang satu itu sambil kita jalan, sambil satu pakai satu enggak, sambil kita menuju ke sandal kita satunya? Ataukah kita ambil satu, enggak kita pakai, kita ambil yang satunya lagi, baru dipasangkan, baru kita pakai dua-duanya? Atau bagaimana? Yang biasa terjadi di masyarakat kita, atau kita sendiri kadang-kadang kita masukkan sandal di kaki kita satu, baru kita melangkah, kan gitu kan ya? Melangkah dengan sebelah sisi gitu. Sisi sebelah artinya satu pakai, satu enggak, baru kita cari sandal kita yang satunya. Nah ini, masalah seperti ini pernah ditanyakan ke Syekh bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah. Perhatikan, yudhkar anna Syekh Ibn Baz sa'alahu sa'ilun. Syekh bin Baz pernah ditanya masalah ini. Lau kanatin na'lu thaniyatu ba'idatan anni khutwatan au khutwatain. Wahai Syekh, jika seandainya sandal yang kedua itu jauh dari sandal yang pertama, ada satu langkah atau dua langkah yang jaraknya terpisah dengan sandal yang pertama. Afa amshi ilaiha bina'lin wahida? Apakah saya boleh berjalan dengan membawa satu sandal saja? Atau bagaimana Syekh? Kata Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan, in istata'ta an la tukhalifas sunnata walau bi khutwa wahida faf'al. Jika engkau mampu untuk tidak menyelisih sunnah Nabi meskipun dengan satu kali langkah, maka lakukan itu. Nah, ini termasuk pelajaran baru bagi kita. Yang sering kita lakukan ya kita ambil satunya sambil kita berjalan menuju sandal yang lain. Kita pakaikan sandal yang satu, terus kita taruh di kaki kita, terus kita berjalan sambil mencari sandal kita yang lain. Kata Syekh bin Baz, kalau engkau bisa tidak menyelisih sunnah Nabi meskipun satu langkah, lakukan. Artinya jangan kau lakukan itu gitu. Itu Masya Allah, ini termasuk adab dalam memakai sandal. Tidak boleh satu pakai, satu lepas, tidak boleh. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Berikutnya, haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malikun an Abi Zubair an Jabir. Jabir adalah seorang sahabat Nabi yang mulia. Perhatikan. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an ya'kula ar-rajulu bishimalihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki makan dengan tangan kirinya. Larangan makan tangan kiri. Aw yamshiya fi na'lin wahidah. Dan Rasulullah juga melarang seseorang berjalan dengan satu sandal.
Satu sandal dipakai, satu tidak, itu loh. Itu nggak boleh, dilarang sama Nabi. Ya, riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan Islam itu agama adil. Agama yang adil. Sampai tidak boleh mendolimi kaki. Yang satu dikasih sandal ya harus, yang kedua harus dikasih sandal juga. Nggak boleh berjalan satu pakai sandal, satu enggak, itu nggak boleh. Satu pakai, satu enggak, itu nggak boleh dalam Islam. Pakai dua-duanya atau tidak pakai kedua-duanya. Adapun salah satunya tidak diperbolehkan sama Islam. Ini menunjukkan keadilan Islam. Di antara yang semisal dengan ini adalah masalah rambut kozak. Ya, masalah kozak. Ya, Rasulullah melarang kozak. Jadi mengambil sebagian rambutnya bayi atau rambutnya anak kecil, sebagian dipanjangkan, sebagian ditipisi. Nah, itu kozak namanya. Itu pun nggak boleh. Ini menunjukkan bagaimana kesempurnaan cintanya Allah dan Rasulullah tentang keadilan. Bahkan dalam bersandal pun itu nggak boleh satu pakai sandal, yang satu nggak pakai sandal. Itu nggak boleh dalam Islam. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada yadullu ala anna al-Islam dinul adalah. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama keadilan. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, perhatikan, idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin. Jika salah seorang di antara kalian memakai sandal, falyabda bil yamin, hendaklah dia memakai kaki kanan dulu. Wa idza naza'a, dan jika dia melepas sandal, falyabda bishimal, hendaklah dia melepas yang pertama kali adalah yang sebelah kiri. Dia mulai melepas dari yang kiri. Wal takunil yumna awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunza'. Nah, dan jadikanlah sebelah kanan itu pertama dipakai dan yang terakhir dilepas. Jadi sandal yang kanan itu pertama dipakai dan yang terakhir dilepas. Artinya kalau memakai sandal dimulai yang kanan, kalau ngelepas dimulai yang kiri. Ini menunjukkan Rasulullah senang dalam tingkah laku beliau itu selalu mendahulukan kanan. Nanti ada hadis khusus tentang masalah ini, akan saya bacakan ini. An Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, qalat, beliau berkata, perhatikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna mastata'ah. Dahulu Rasulullah SAW sangat cinta, sangat senang untuk mendahulukan sisi kanan semampunya beliau. Fitarjulihi, ketika beliau bersisir, mendahulukan yang kanan. Watana'ulihi, dalam memakai alas kaki, beliau mendahulukan yang kanan. Watuhurihi, dan ketika bersuci beliau mendahulukan kanan. Dalam menyisir rambut, dalam memakai alas kaki, dalam bersuci, Rasulullah selalu mendahulukan yang kanan. Jadi Rasulullah itu yuhibbut tayammun. Rasulullah itu senang mendahulukan sisi sebelah kanan. Makanya kanan itu konotasinya positif, ya. Ashabul yamin wa ashabu ashimal, ya. Golongan kanan dan golongan kiri. Golongan kanan identik atau dikonotasikan baik. Makanya Rasulullah memulai selalu dengan tangan kanan. Rasulullah melarang makan tangan kiri. Ya, la ta'kul bi shimalika, la ta'kul wa la tashrab bi yaminika. Jangan kau makan, wa la tashrab, jangan kau minum, bi shimalik, dengan tangan kirimu. Jangan. Ya, kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalihi, karena syaitan itu makannya dan minumnya dengan tangan kiri. Kita nggak boleh ikut syaitan. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana li na'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kibalani. Dahulu sandalnya Rasulullah itu ada 2 talinya. Begitu juga dengan sandalnya Abu Bakar, begitu juga dengan sandalnya Umar. Wa awwalu man aqada aqdan wahidan, adapun yang pertama kali membuat ikatan cuma satu saja, maka itu Utsman bin Affan. Tapi itu enggak masalah
Karena ini bukan, karena hukum asal pakaian boleh-boleh saja. Ya, tidak ada masalah pakai mau ini mau itu, tidak ada masalah. Selama tidak dari hal yang memang jelas-jelas diharamkan, maka tidak mengapa. Nah, sekarang ada faedah ikhwatal iman. Sebelum kita akhiri pembahasan tentang sandal ini, ada pembahasan karena sekarang ini banyak orang mengklaim punya sandalnya Rasul. Iya, pernah ya. Bahkan sandalnya dibuat apa? Dibuat apa namanya? Simbol. Itu bagaimana nih? Makanya di sini dibahas faida fi mas'alati tabarruk bi atharin nabi al-munfasilati ya min badanihi kasya'ri wal mulazimati li badanihi kal jubbati. Nah, perhatikan. Masalah tabarruk, ngalap berkah dengan bekas-bekas peninggalan Rasulullah yang terpisah dari jasadnya Rasul. Seperti rambutnya Rasul. Atau apa yang menempel di bajunya, di badannya Rasul. Seperti jubahnya Rasul. Itu bagaimana kita memposisikan itu. Dan bagaimana kalau itu selain Rasulullah. Boleh nggak di ngalap berkahi? Kalau Rasulullah boleh apa enggak? Kita pelajari di sini. Ja'a anis sahaba annahum kanu yahtafiduna bihadil athar. Telah datang dari para sahabat, ya ada asar-asar yang menunjukkan bahwa para sahabat dulu itu menyimpan bekas-bekas peninggalan Rasulullah. Memang ada. Wa ya'tanuna biha, dan dulu para sahabat memperhatikan bekas-bekas peninggalan Rasul. Perhatikan wa yatabarrakuna biha, dan dulu para sahabat ngalap berkah dengan peninggalan sisa-sisa bekas Rasulullah itu. Dan itu nyata. Dan itu boleh. Ya, perhatikan. Wa qad sabaqa anna Salama ummul mukminin radhiyallahu anha kana indaha jaljalun min fiddah atau min fiddah fihi sya'aratun min sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Dahulu ibunda kita Ummul Mukminin Ummu Salama, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu menyimpan beberapa helai rambutnya Rasulullah yang ditaruh di sebuah wadah yang terbuat dari perak. Jadi ibunda Ummul Mukminin, istri Rasulullah Ummu Salamah itu menyimpan beberapa helai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditaruh di sebuah wadah terbuat dari perak. Jika ada bocah kecil kena ain atau ada orang kena penyakit sawanen atau mengeluhkan sesuatu, maka orang tersebut membawa wadah. Terus wadahnya dibawa ke istrinya Nabi yang bernama Ummu Salamah. Kemudian wadah yang ada airnya tadi itu dicelupin rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicelupin di bejana yang ada airnya tadi. Terus dibawa pulang, diminumkan orang yang mungkin kena penyakit ain, kena penyakit ini, penyakit itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesembuhan. Ya, diminum atau dipakai wudu. Nah, ini riwayat sahih. Qala Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan wal murad annau kana man ishtaka arsala inaan ila Ummi Salamah fataj'alu fi tilka sya'arat. Nah, perhatikan. Jadi dulu itu kalau ada orang yang mengeluh sakit ini, sakit itu, kena penyakit ain misalnya, sawanan misalnya, atau kena penyakit ain, maka datang membawa bejana yang berisi air, dibawa ke rumahnya Ummu Salamah. Kalau sampai di rumah Ummu Salamah, maka Ummu Salamah mengeluarkan beberapa helai dari rambut Rasulullah SAW terus dicelupkan. Setelah dicelupkan langsung dibawa pulang, diminum atau dipakai wudhu oleh si penderita. Dan itu maujud, dan itu hadisnya ada, dan itu boleh. Nah, perhatikan waqad khassallahu nabiyahu. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi an ja'ala jismahu mubarakan. Allah jadikan jasadnya Nabi, tubuhnya Nabi itu berkah. Wa kana sahabatu yatabarrakuna bi arakihi. Dahulu Rasulullah SAW itu, mohon maaf, dulu para sahabat Nabi itu ngalap berkah atau mengambil berkah. Dari apa? Dari keringatnya Nabi, dari air ludahnya Nabi, dari rambutnya Nabi, dari bekas wudunya Nabi. Perhatikan, wahada kulluhu sabitun, dan hal-hal ini telah sabit, nyata, ada fil ahadits sahihah, dalam hadis-hadis yang sahih. Boleh.
Bahkan dalam riwayat, ya, ketika menjelang sulhul Hudaybiyah, ya, dari Urwah bin Mas'ud, ada seorang sahabat Nabi pada waktu masih kafir, Urwah bin Mas'ud, meriwayatkan bahwa Urwah bin Mas'ud itu ketika masih kafir pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berwudu atau meludah, itu para sahabat rebutan air wudunya Nabi atau rebutan ludahnya Nabi, terus digosok-gosokkan ke tubuh-tubuh mereka. Dilihat oleh sahabat, dan itu hadisnya hadis sahih. Ya, maka ini wajib kita imani. Wajib kita apa? Kita imani. Jadi fattabarruk bi athari Rasulillah amrun tsabit. Ngalap berkah dengan bekas-bekas peninggalan Rasulullah itu tsabit, sahih, boleh. Nah. Wa ma'thurun anis sahabat, dan para sahabat pun melakukan itu. Ya, para sahabat pun melakukan itu. Nah, sekarang ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Tapi ada pertanyaan sekarang. Hal yujadu syai'un min athari Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi zamanina hadza. Nah, ini permasalahannya di sini. Permasalahannya adalah apakah ada zaman sekarang ini sisa-sisa peninggalan Rasulullah? Apakah bisa dibuktikan keautentikannya? Itu masalahnya. Kalau tidak, semua orang mengklaim punya sepatunya Nabi, mengklaim punya sandalnya Nabi, mengklaim punya rambutnya Nabi, mengklaim punya sandalnya Nabi, mengklaim punya pedangnya Nabi. Semua orang bisa mengklaim. Itu masalahnya. Sebagaimana hadis ada yang sahih, ada yang dhaif, ya bisa jadi yang bawa ini rambutnya Nabi, sanadnya lemah juga bisa jadi. Mana buktinya bahwa itu rambutnya Nabi? Wong kita kalau ada hadisnya nggak langsung diterima. Ya, maka inilah yang dipermasalahkan, ya. Jadi perhatikan, bihaitsu yakunu indana yakinun tamun wa jazmun akidun annahu sya'run nabi sallallahu alaihi wasallam au na'luhu au ghairi dzalik. Apakah ada perkara yang menguatkan dengan keyakinan yang sempurna, yang sangat akurat bahwa itu memang benar-benar peninggalannya Nabi, rambutnya Nabi, sandalnya Nabi? Mana buktinya? Itu yang penting. Wa ammal athar allati hiya ahadithuhu wa sunnatuhu wa adabu wa akhlaqu wa muamalatuhu fahadhi mahfudha. Nah, perhatikan, adapun peninggalan-peninggalan Nabi berupa hadisnya Nabi, sunnah-sunnah Nabi, adab-adabnya Nabi, akhlak-akhlaknya Nabi, bagaimana muamalahnya Nabi, itu dijaga, ada di kitab-kitab hadis, diterangkan, sabit, nyata ada. Sampai detik ini bisa diteliti. Walakin fima yata'alaq bi atharihi, tetapi yang berkaitan dengan bekas-bekas peninggalan ini seperti tongkat, seperti rambut, seperti sandal, fal yujadu syai'un min dzalika fi hadzal zaman. Apakah ada di zaman sekarang ini yang bisa dipastikan keautentikannya? Maka untuk menjawab itu butuh beberapa hal. Yang pertama, perhatikan. Innama khallafahun Nabi sallallahu alaihi wasallam minal athar qalilun jiddan. Sesungguhnya apa yang ditinggalkan Nabi berupa peninggalan bekas-bekas itu sangat sedikit sekali. Gak banyak. Oh, sekarang kok mudah sekali. Nemu sandalnya Nabi, tongkatnya Nabi, pedangnya Nabi. Kok banyak sekali. Padahal diceritakan dalam riwayat, perhatikan. Diceritakan dalam riwayat Imam Bukhari, Mataraka Rasulullah ingda mautihi dirhaman. Rasulullah ketika wafat tidak meninggalkan 1 dirham. Wala dinaron, Rasulullah tidak meninggalkan 1 dinar. Wala abdan, Rasulullah tidak meninggalkan hamba sahaya. Wala amatan, budak wanita. Wala syai'an, dan Rasulullah tidak meninggalkan apapun. Illa kecuali Rasulullah meninggalkan apa? Baghlatahu al-bayda. Rasulullah meninggalkan bighal, ya, sejenis keledai, antara keledai dengan kuda itu. Rasulullah meninggalkan baghlanya berwarna putih. Wasilahahu, Rasulullah meninggalkan senjatanya pedang. Wa ardon ja'alha sodakoh, dan meninggalkan tanah yang menjadi sodakoh, itu tanah fada itu. Jadi di sini disebutkan bahwa Rasulullah nggak meninggalkan dirham, dinar, hamba, enggak. Yang ditinggalkan Nabi adalah keledai atau bighal. Bighal itu antara keledai dengan kuda. Ya, baghla yang berwarna putih dan senjata, mungkin baju perang atau pedang. Adapun semua terperinci, bajunya Nabi, jubahnya Nabi, sandalnya Nabi, tidak ada. Sulit untuk mengatakan itu adalah dari Rasulullah. Sedangkan dalam riwayat Imam Bukhari tadi
Rasulullah dikatakan tidak meninggalkan ini, tidak meninggalkan ini, tidak meninggalkan ini, kecuali meninggalkan baghla berwarna putih dan meninggalkan senjata, mungkin pedang atau baju besi, wallahu a'lam. Kemudian perkara nomor 2, inna katsiran min hadhil athar ta'arrad lil faqdan ma'al murril ayyami bi asbabin minhal fitan allati waqat bainal muslimin. Dan kalau kita lihat dari fakta historis, banyak peninggalan-peninggalan Nabi itu yang kemungkinan besar hilang karena adanya fitnah-fitnah yang menimpa umat pada zaman itu. Sebagaimana telah datang dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dulu Rasulullah itu pakai cincin terbuat dari perak. Bagaimana cincinnya Nabi? Jangan sekarang. Nanti ada pembahasan sendiri. Nanti ada pembahasan cincinnya Nabi. Sekarang kita masih membahas sandalnya Nabi. Jadi dulu Rasulullah itu memakai cincin terbuat dari perak. Dulu ada di Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat dipakai oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar wafat dipakai oleh Umar. Setelah itu dipakai oleh Utsman. Kemudian pernah jatuh. Nah, perhatikan, cincinnya Nabi itu pernah jatuh di zaman Utsman bin Affan di sumur di Bi'ri Aris. Ya, berarti artinya peninggalan Rasul tidak semua utuh. Bahkan di zaman Utsman saja sudah pernah jatuh dan hilang cincinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ikhwatul iman yang nomor 3, wa huwa ahammu ma yakunu fi hadzal bab adamud dalil yakini. Yang beredar di masyarakat, ininya Nabi, tongkatnya Nabi, pedangnya Nabi, jubahnya Nabi, surbannya Nabi, itu adamud dalil al yakini, tidak ada dalil yang benar-benar akurat, tidak ada. Fayahtajul insanu ila adillatin yakiniyah, maka seorang memerlukan dalil yang kuat, yang yakin untuk menetapkan ini benar-benar hadisnya, ini benar-benar peninggalannya Nabi. Adapun kalau nggak bisa membuktikan, maka bahaya, nanti gampang orang mengklaim. Akan mudah orang mengkultuskan benda-benda dan dinisbatkan ke Nabi padahal bukan miliknya Nabi. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Jadi sangat sulit zaman sekarang mengklaim orang ini membawa sesuatu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terakhir sebelum ditutup dan sesi pertanyaan, perhatikan at-tabarruk bil athar khasun bi athari an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabarruk dengan bekas-bekas peninggalan itu hanya kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yutabarrak bi athar ghairihi kairan mangkan. Maka tidak boleh ngalah berkah dengan peninggalan-peninggalan bekas-bekas selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada lam yunqal itlaqan an ahadin minas sahaba. Makanya tidak dinukil dari satu sahabat pun bahwasanya para sahabat itu dingalah berkahi. Nggak ada satu riwayat pun yang mengatakan bahwa peninggalannya Abu Bakar dingalah berkahi, peninggalannya Umar, peninggalannya Utsman, Ali, tidak ada. Nah, kalau Ali mungkin, tapi orang Syiah yang melakukannya. Adapun Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah tidak ada yang ngalah berkahi benda-benda atau peninggalan-peninggalan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Sehingga masalah ngalah berkah dengan sisa-sisa peninggalan atau bekas-bekas bagian dari tubuh itu hanya kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah pada pertemuan akan datang kita akan membahas cincinnya Rasulullah. Bagaimana cincinnya Nabi dan Rasulullah pakai di mana? Nah, insya Allah besok akan kita jelaskan insya Allah pada hari apa? Hari Ahad insya Allah. Ahad malam insya Allah kita akan pelajari. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.